Halo teman-teman semua, yuk kita kali ini belajar lagi yaitu tentang apa itu SWOT. SWOT ya, bukan SEWOT. Jadi SWOT itu adalah salah satu analisis yang biasa digunakan untuk dunia marketing, yaitu dalam menentukan perencanaan bisnis. Jangan lupa subscribe ya channel saya WW Nurfi, nyalakan lonceng, komentar. Yuk kita langsung ke apa sih pengertian SWOT itu. SWOT itu adalah analisis dalam bentuk analisa situasi atau kondisi yang bersifat deskriptif yang memberikan gambaran suatu perusahaan. Kok kelihatannya ribet banget ya? Nah, gimana sih contoh SWOT itu sendiri, penerapannya seperti apa? Yuk kita langsung aja ke contohnya. Ini sudah pada tahu ya apa? Gambar apa? Ya, ini adalah gambar pedagang kaki lima. Di sini saya memberi nama Sempolan Bandeng Mantep AA Toto. Nah, di sini Sempolan Bandeng Mantepnya AA Toto, lokasinya itu di pinggir jalan raya dan dia dekat dengan lapangan olahraga biasa di mana masyarakat beraktivitas. Lalu usahanya ini baru berdiri, jadi dia baru saja berjualan di lokasi tersebut. Hal yang unik dari usaha Sempolan Bandeng ini adalah kalau biasanya kita melihat sempolannya ayam, nah kali ini AA Toto menggunakan bandeng sebagai bahan pokoknya. Jadi belum ada yang menjual sempolan dengan bandeng sebagai bahan pokoknya. Terus bagaimana usahanya? Kenapa usahanya masih belum sesuai dengan apa yang ia harapkan? Nah, apa sih yang harus dilakukan Toto agar usahanya semakin lancar? Tentu saja Toto harus melakukan analisis SWOT. Analisisnya seperti apa? Jadi seperti ini. SWOT itu adalah kepanjangan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, kesempatan, dan threat adalah ancaman. Kekuatan dari usaha sempolan AA Toto tadi itu apa? Yang pertama, usahanya itu unik. Tadi yang sempat saya sampaikan bahwa biasanya usaha sempolan itu berasal dari daging ayam. Nah, kali ini kita tahu yang namanya ikan bandeng banyak durinya, kita malas makan dan sebagainya. Nah, Toto ini sudah melakukan suatu inovasi yang luar biasa, di mana kita bisa merasakan makan daging bandeng tanpa duri, tanpa takut akan terkena durinya atau masuk di tenggorokan durinya, dengan tentu saja kombinasi-kombinasi atau campuran-campuran bahan yang tetap higienis dan bervitamin. Lalu selanjutnya itu adalah kekuatannya ya. Selanjutnya yaitu kelemahannya. Kelemahan dari usaha Toto ini apa? Yaitu dia baru berdiri, baru satu-satunya usaha yang menggunakan daging bandeng, sehingga belum familiar di lokasi tersebut. Namun dia mempunyai suatu peluang yang sangat besar, adalah inovasi ini. Tadi yang saya bilang, inovasi yang baru saja dicetuskan oleh Toto. Bagi yang takut makan duri tapi masih tetap menginginkan yang kaya gizi, nah usaha ini dirasa bagi Toto adalah usaha yang cukup menjanjikan bagi mereka yang ingin tetap sehat tapi tidak takut dengan duri. Lalu yang terakhir adalah threat atau ancamannya. Karena dia menggunakan inovasi yang belum pernah dilakukan, maka ancaman akan ditiru oleh pengusaha lain akan semakin besar. Berkaca dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, Toto harus melakukan suatu inovasi-inovasi lebih. Bagaimana dia harus tetap bertahan, semakin mempromosikan makan bandeng kaya nutrisi tanpa takut duri itu harus semakin gencar. Bahkan mungkin dia bisa menggunakan tulisan-tulisan berupa spanduk,
atau banner, atau mungkin juga bisa merambah usahanya melalui usaha online dengan memberikan edukasi tentang daging bandeng tentunya. Inilah gunanya analisis SWOT, yaitu memetakan apa sih kekuatan dari usaha kita, apa yang lemah kita perbaiki, dan bagaimana dengan peluang dan ancamannya. Jadi SWOT adalah, S adalah kekuatan atau strength, dan weakness adalah kelemahan. Kekuatan dari usaha kita, dan B-nya adalah kelemahannya apa. Tadi yang saya contohkan kekuatan dari usaha Toto sudah saya sampaikan, bahkan kelemahannya juga. Lalu yang selanjutnya adalah peluang, di mana Toto tadi sudah memberikan contoh bahwa belum ada usaha yang menyamai. Nah, ancamannya adalah mungkin nanti akan bermunculan usaha-usaha yang mulai meniru inovasi dari usahanya Toto. Nah, kita bisa mengelompokkan kekuatan dan kelemahan ini menjadi kategori internal. Internal itu adalah kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam diri usaha tersebut. Jadi faktor dari dalam diri. Nah, untuk O sama T atau peluang dan ancaman itu berasal dari eksternal, berasal dari luar usaha diri kita sendiri. Jadi kalau itu tadi ada punya ide yang unik, lemahnya dia baru berdiri, belum banyak familiar, itu adalah kekuatan internalnya, promosinya masih kurang, katakanlah seperti itu. Itu adalah keunikan dan kelemahan dari segi internal. Lalu untuk dari segi eksternalnya bagaimana? Peluangnya sangat besar karena belum ada yang meniru. Namun ancamannya mungkin suatu saat akan ada inovasi-inovasi lain yang meniru dari usahanya Toto tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Jadi SWOT itu adalah sesuatu yang bisa kita gunakan untuk menggali potensi dan kekurangan pada usaha yang kita dirikan, agar kita tahu dan kita bisa memperbaiki, bahkan kita bisa mengambil langkah yang lebih baik lagi agar usaha kita semakin maju tentunya. Itu saja tentang apa itu SWOT. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Terima kasih. Selamat pagi.